Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu, beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar, lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, orang-orang Farisi dan Herodian takut atau tidak, sebenarnya mereka itu salah bertanya. Sebagai seorang yang berpendidikan, yang tahu tinggal di suatu negara atau mendiami suatu bangsa, hendaknya kewajiban-kewajiban yang sudah turun-temurun menjadi kebiasaan yang harus dilakukan itu sejatinya tidak perlu dipertanyakan. Itu sama saja hari ini kita juga bertanya kepada orang tua kita atau teman kita, kita itu bayar pajak atau tidak ya? Jelas-jelas bahwa semua hal dibuat sedemikian rupa oleh setiap negara dengan aturannya masing-masing. Jangankan pajak, kan pajak ada banyak sekali, pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak pendapatan. Berarti kalau mau ditanyakan satu-satu, ya sebenarnya itu tidak perlu, karena semua sudah diatur dan tentunya negara atau suatu bangsa sudah mensosialisasikan terkait dengan aturan-aturan yang harus dipatuhi, ditaati oleh setiap warga negara. Dan harusnya bukan bertanya tapi lebih menekankan pada Yesus, "Guru, dengan demikian kami itu sebagai warga negara harusnya lebih giat lagi untuk memupuk rasa nasionalisme dengan taat membayar pajak kepada Kaisar dan kepada Allah." Nah, ini baru tepat. Maka seringkali dalam kehidupan ini banyak hal yang sebenarnya kita tahu harus kita lakukan dengan baik, tetapi kita malah enggan atau menghindar untuk melakukan hal itu. Contoh dalam hal terkait dengan iman kita. Sudah tahu kalau hari Minggu itu kita ke gereja, tetapi nanti ada beberapa umat tertentu yang pada kenyataannya tidak pernah ke gereja, dan kita tidak mau untuk menghakimi si A, si B, tidak. Mungkin cukup tahu itu pas apa misalnya. Jelas ketika perayaan-perayaan besar tiba-tiba muncul dan ada begitu. Berarti kan pribadi itu ada selama ini, tapi kemana? Yaitu tidak tahu. Intinya itu adalah tanggung jawab dia sebagai manusia terkait dengan pertanyaan yang kedua. Nah, di sini Yesus menjawab dari satu pertanyaan menjadi dua kewajiban, yaitu kepada Kaisar dan kepada Allah. Artinya hidup kita itu terdiri dari dua hal, yaitu terkait dengan duniawi ini dan dengan yang surgawi. Yang surgawi apa?
terkait dengan iman, keyakinan, sedangkan duniawi terkait dengan tanggung jawab, tidak hanya sekedar membayar pajak, tapi tanggung jawab terhadap hidup kita, ya, kepada keluarga, kepada pekerjaan kita, kepada tanggung jawab moral, etika, dan sebagainya. Dan ini yang menuntut kita untuk terus bergumul dan terus untuk menjalani hidup kita setiap hari dengan baik. Maka saya sangat setuju dengan juga ungkapan Mazmur, umur manusia 70 tahun, 80 jika kuat. Mungkin kita bisa menambahkan dengan cara kita 90, makin berat 100, 50-50 atau 100, mustahil atau mungkin, dan sebagainya. Tapi lebih daripada itu, setiap manusia diberi kesempatan yang sama untuk melakukan tugas-tugasnya, kewajibannya dengan baik. Maka tidak perlu menghitung-hitung soal umur. Kalau dikatakan umur 70, buktinya banyak yang belum nyampe 70 juga sudah kembali ke surga. Jadi apalagi yang perlu waspadai, yaitu sejauh ini bagaimana kita menjalankan tugas kita sebagai pribadi yang telah dibaptis, yang percaya pada Kristus. Apakah sudah melakukan hal yang baik, benar, atau belum? Itu saja yang sebenarnya perlu kita refleksikan setiap hari. Dan kalau memang sudah, tentunya itu menjadi berita yang baik. Kalau belum, lihat lagi kenapa tidak berjalan dengan baik. Setidaknya kita sudah berusaha. Jadi bukan soal hasilnya, tetapi adalah proses untuk bergumul bahwa kita mengasihi Allah, sekaligus kita mencintai bangsa dan negara Indonesia sebagai tempat tinggal kita, memuliakan Allah. Tuhan berkati kita semuanya.